Ustadz, kalau sebelum masuk ke masjid kami pakai hand sanitizer, apakah hukumnya Ustadz? Oh, Ustadz punya juga ya? Ini dikasih orang gratis. Apa hukumnya Pak Ustadz setelah pakai hand sanitizer? Karena ada alkoholnya. Itu yang cuci tangan 1 hari sampai 100 kali. Sikit-sikit. Itu. Cuci tangan, saking seringnya cuci tangan sampai nampak contekan waktu SD. Kalau begitulah telitinya orang karena takut virus corona, begitulah telitinya dia takut makan haram, selamat. Dua mazhab ulama. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar adalah anggur, cairan anggur, disimpan di dalam botol. Setelah melalui proses fermentasi, muncul satu zat namanya alkohol. Najis katanya. Kalau najis berarti haram. Berarti najis, haram. Itulah dalil kelompok satu yang mengatakan haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Azhar, saya pakai pendapat ini, mengatakan alkohol tidak najis. Itu tadi ayatnya jelas-jelas najis. Maksudnya adalah perbuatan meminum khamar itu najis. Bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi, perbuatannya. Sama seperti seorang mengatakan, kau main judi tadi ya? Iya, najis main judi. Bukan main judinya itu najis aini, bukan macam daging babi, daging anjing, tapi perbuatannya itu najis. Dia mengatakan kotor perbuatan ini. Mana dalilnya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis? Ketika turun ayat pengharaman khamar, rijsun min amali syaitan fajtanibu, sahabat ramai-ramai pulang ke rumah, mereka ambil gentong-gentong tempat khamar, mereka tumpahkan ke jalan-jalan kota Madinah, dan mereka banyak yang menginjak-injaknya. Lalu kemudian setelah kering masuk ke masjid, Nabi tidak melarang. Tak ada Nabi mengatakan itu tadi yang kalian tidak najis. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia bukan najis aini tapi maknawi. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Poison, racun dia, bukan najis. Ustadz, apa hukumnya seorang pedagang ditawar selalu bilang modalnya saja tidak cukup, padahal boleh jadi dia sudah dapat untung? Berarti dia tipu. Tipu kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Oleh sebab itu, ibu, bapak jujur saja. Dulu kalau dikatakan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, ini barangnya bagus, harganya 100. Ini kurang bagus, harganya 75. Ini enggak bagus, harganya 50. Silakan beli. Dulu kalau ceramah Ustadz seperti itu diajak orang. Mana ada pedagang seperti itu? Kalau jualan seperti itu enggak laku lah Pak Ustadz. Buktinya sekarang jualan seperti itulah yang paling laku. Ini buah mangga bagus, 100.000. Ini kurang bagus, 75. Ini yang enggak bagus, 50. Pembeli silakan pilih. Itu yang dipilih orang zaman sekarang. Adapun yang mencampur antara yang tak bagus dengan bagus, dibilangkan murah, pulang ke rumah dibelahnya busuk, apa kata dia? Inilah terakhir aku beli sini, tak akan lagi. Itu maka umat Islam nih barang dagangannya tak laku. Kenapa? Menipu. Oleh sebab itu jangan tipu-tipu. Tunjukkan saja, ini sekian, buat harganya, ini sekian, ini sekian. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Nabi Muhammad, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Pak Rafa, Ustadz kalau di bulan Sya'ban saya mulai baca Quran dari juz pertama. Pas mau Ramadan baru dapat 2 juz. Ini namanya gaya slow. Apakah saya mulai dari juz pertama lagi ketika awal Ramadan atau lanjutkan? Lanjutkan saja Pak. Karena membaca Quran itu tidak mesti tengok bulan, Bapak lanjutkan saja. Khatam. Jadi baca Quran itu yang dikejar adalah khatamnya. Imam Malik bin Anas kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ditutupnya kitab hadis, mereka fokus pada baca Quran. Baca Quran di bulan suci Ramadan mengejar khatam. Makanya ulama itu karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah.
Imam Syafi'i 60 kali khatam. Jadi bulan suci Ramadan orang ngejar banyak-banyak khatam. Saya Pak Ustadz baca Quran tuh harus saya baca tafsirnya, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan mengejar banyak khatam, tapi tetap jaga tajwidnya. Terakhir Ibu Dini, Ustadz saya tinggal di Lampung, ayah saya tinggal di Banten. Sahkah pernikahan saya ketika saya menggunakan wali hakim karena ayah kandung saya tidak mau mewalikan anaknya? Ibu nikahnya jangan nikah di catatan sipil, jangan nikah dengan wali yang tak jelas, nikahlah dengan wali kantor urusan agama. Pak Kua, ayah saya di Banten, dia tak mau mewalikan, jaraknya sudah lewat jarak qasar sholat. Berapa jarak qasar sholat? 89 km, 2 marhalah. Maka oleh sebab itu ada kebijaksanaan. Dan sekarang saya kasih tahu kepada anak-anak gadis yang wali bapaknya tidak mau mewalikan, ada kabar gembira untuk kalian. Di kantor pengadilan agama ada formulir khusus diisi untuk bapak-bapak yang tak mau mewalikan anaknya. Kalau si bapak tidak mewalikan anaknya itu karena sebab agama, maka bisa dialihkan ke wali hakim. Tapi kalau karena sebabnya betul, tak bisa dialihkan. Kenapa bapakmu tak mau? Karena suami saya pemabuk. Itu tak bisa, karena bapaknya baik. Tapi kalau kenapa bapakmu tidak setuju? Karena suami saya miskin, susah. Nah, itu termasuk penyebab yang menyebabkan bisa beralih perwalian ke wali hakim. Hakim yang menentukan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wallahu a'lam bissawab. Saya bekerja di perusahaan menyimpan pendapatannya di bank dan ada pendapatan bunganya. Apakah gaji saya tersebut bagian dari riba tersebut? Bapak bekerja di perusahaan itu halal. Perusahaan itu halal. Kerja bapak juga halal. Kerja bapak halal, perusahaan itu juga bidangnya halal, hanya saja dia menyimpan duit di bank konvensional. Maka yang haram hanya bunganya itu saja. Bunganya itu mestinya, kalau orang menyimpan uang di bank konvensional, bunganya itu diserahkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati orang banyak. Sahabat-sahabat yang mau bertobat dari bank konvensional, ini kebetulan banyak sahabat-sahabat jamaah kita yang sedang susah karena tidak bisa bekerja beberapa hari corona ini, maka serahkan kepada mereka, kumpulkan dalam bentuk sembako. Mulailah kita setiap masjid, setiap komunitas, setiap alumni, setiap apapun namanya, coba buat beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi, teh, makanan pokok, roti, bungkus, buat. Saya sendiri di masjid saya patok 1 paket 300.000, bagi-bagikan. Begitu cara kita menolong saudara-saudara kita, termasuklah uang dari bank konvensional ini. Apakah gaji saya ini haram Pak Ustadz? Tidak. Sama seperti saya membeli makanan di rumah makan. Assalamualaikum Ibu, tukang jual rumah makan nasi uduk, saya beli nasi sebungkus. Pas dia mau ngasih nasi sebungkus, saya tanya dia, Ibu nabungnya di bank konvensional apa bank syariah Bu? Nggak ada urusan, karena saya membeli nasi dia. Begitu juga dengan bapak. Bapak bekerja, kerjaannya halal. Adapun dia menyimpang duit di mana, itu urusan dia. Ibu Titi, Ustadz, ada sebuah keluarga di mana suami istri sering bertengkar. Setiap kali ribut, suami selalu berkata, kalau gitu kita cerai aja. Apakah kata-kata itu sudah jatuh talak? Ibu Titi tanya sama suaminya, Bang, kau ada niat talak atau tidak? Kalau kata dia ada niat, berarti sudah jatuh talak 1. Udah hampir 10 kali Pak Ustadz, berarti udah jatuh talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, maka ibu tidak bisa lagi balik ke bapak sebelum ibu nikah dulu dengan laki-laki lain. Tidak hanya sekedar akad, mesti berhubungan kelamin. Hatta tadzuqa usailataha wa tadzuqi usailatahu. Nah, jadi jangan main-main tentang ucapan-ucapan talak ini. Karena talak ini ada namanya kinayah yang kiasan, ada yang sharih yang jelas. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat talak jatuh, kalau tak ada niat tak jatuh. Itulah pentingnya laki-laki
tahu apa talak, apa khulu, apa ruju, apa li'an, apa zihar. Oleh sebab itu perlu konsultasi pernikahan ke Kementerian Agama. Untuk Pekanbaru sudah dibuka konsultasi pernikahan Kementerian Agama Pekanbaru Riau bersama Dr. Zulfadli LCMA. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Kantornya di jalan di atas UAS Original Store, di bawah jualan pakaian, buku, di atas konsultasi pernikahan. Masuk jalan Delima ujung, setelah Masjid Muhammadiyah belok kiri, jalan Sukuntum. Konsultasi pernikahan. Nanti insya Allah akan keluar buku judulnya 44 tanya jawab pernikahan. Kita akan bedah buku nanti insya Allah di Islamic Book Fair tahun 2021. Bukunya akan ditulis oleh konsultan pernikahan Ustadz Dr. Zulfadli. Nantikan bukunya 44 tanya jawab pernikahan.